Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Bioenergetika dari mata kuliah Biologi Umum. Kelompok kami terdiri dari Nadia Srinanda, yaitu saya sendiri, Mas Daleni Nasution, dan Saptari Grace Sialagan. Critical Book Report. Judul bukunya Bioenergetika Ternak Tropika. Penulisnya Profesor Dr. Insinyur Dewi Apri Astuti, MS, dan Dr. Insinyur Sumiati. Tahun terbit 2013. Ini adalah cover buku dan juga kata pengantarnya. Dan ini adalah daftar isinya. Ringkasan buku. Jadi, buku ini memberi gambaran pemanfaatan energi oleh ternak yang hidup di negara tropika yang dilandasi teori bioenergetika. Metode dan teknis analisis banyak yang telah dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan keadaan fasilitas laboratorium tanpa meninggalkan kaidah teori yang mendasari ilmu bioenergetika hewan. Kajian metabolisme kuantitatif dalam tubuh ternak merupakan dasar dari perhitungan neraca energi. Pendekatan metode bedah dilakukan sebagai jembatan pengukuran metode non-invasif yang belum semuanya dapat dilakukan di laboratorium di Indonesia. Besarnya penggunaan energi di tingkat organ dapat diukur dengan prinsip Fick, yaitu mengalihkan laju air darah dengan selisih konsentrasi oksigen di pembuluh arteri yang masuk ke organ dan pembuluh vena yang keluar dari organ. Dan ini adalah daftar pustaka dari buku yang kami report. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihannya adalah isinya lengkap, disertai rumus, tabel, juga beberapa gambar, sehingga pembaca semakin mudah memahami isi buku dan menarik pembaca atau tidak membuat pembaca bosan. Kekurangannya adalah jangkauan bahasanya terlalu luas, sehingga tidak spesifik membahas ternak saja, sedangkan judul bukunya lebih mengarah ke hewan ternak. Baiklah, Critical Journal Review akan dijelaskan oleh Mas Daleni. Critical Journal Review 1. Judul jurnal, Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif pada Materi Energi dalam Sistem Kehidupan. Penulis Imani Narulita, edisi April 2015, SN 1989. Ringkasan isi jurnal. Pembelajaran IPA SMP kelas 7 semester genap pada kurikulum 2013 terdapat kompetensi dasar 3,6 mengenal konsep energi, berbagai sumber energi, energi makanan, transformasi energi, respirasi, sistem pencernaan makanan, dan fotosintesis. Pada kompetensi dasar ini, materi yang bersifat proses dan konsepnya tidak dapat terlihat langsung seperti transformasi energi dan metabolisme energi, energi makanan, respirasi, sistem pencernaan, dan fotosintesis. Oleh karena itu, dalam mempelajari materi-materi ini harus menggunakan media yang dapat memvisualisasikan proses dan konsepnya, misalnya dengan menggunakan multimedia interaktif. Hasil observasi pada beberapa warung internet atau warnet, ditemukan banyak anak yang masih dalam usia sekolah di warnet seusai jam sekolah. Hal ini terlihat
teknologi dan informasi mempengaruhi pola hidup dan hobi siswa. Dengan demikian, hal ini menuntut para guru untuk lebih kreatif dalam mempersiapkan dan mengembangkan media yang berbasis teknologi. Critical Journal Review yang kedua, judul jurnal Metabolisme Basal pada ikan. Penulis Ahmad Nurkhairin Putra. Volume 5 nomor 2 halaman 57 sampai 65 Desember 2015. Ringkasan isi jurnal. Jurnal ini merupakan bioenergetika pada ikan. Sebagaimana halnya pada hewan-hewan lain yang bersifat heterotrof, ikan membutuhkan energi baik untuk proses perawatan tubuh atau maintenance maupun untuk aktivitas fisik, tumbuh dan bereproduksi. Energi yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi. Adanya fluktuasi dalam ketersediaan makanan, kondisi perairan, atau suhu, salinitas, dan oksigen terlarut, dan kondisi ikan berpengaruh terhadap besarnya energi yang dikonsumsi oleh seekor ikan. Sehingga energi yang dikonsumsi tersebut dapat lebih besar atau lebih kecil daripada energi yang dibelanjakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan energi tubuh. Pada prinsipnya, bioenergetika adalah suatu studi untuk menelaah tingkat keseimbangan antara pasok energi dengan pembelajarannya, dan ini membutuhkan pengkajian proses fisiologis yang bertalian dengan energi yang ditransformasikan di dalam organisme hidup. Menurut Webster dan Lim, tahun 2002, metabolisme adalah perubahan atau semua transformasi kimia dan energi yang terjadi di dalam tubuh. Lanjut Lehninger tahun 1982, metabolisme adalah aktivitas sel yang amat terkoordinasi, mempunyai tujuan dan mencapai banyak sistem multi-enzim. Metabolisme memiliki 4 fungsi spesifik. 1. Untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. 2. Untuk menggabungkan unit-unit pembangunan ini menjadi protein, asam nukleat, lipida, dan polisakarida, dan komponen sel lain. Dan yang keempat, untuk membentuk dan mendegrasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Critical Journal Review 3, judul jurnal, Keragaman Genetik, Sekuen Gen ATP, Sintase PFO, Subunit 6 atau ATP6, Monyet Hantu atau Tarsisus, Indonesia. Penulis, Rini Widayanti, Niken Satuti Nurhandayani, dan Heri Wijayanto. Volume 13 nomor 4, 358, 370. ISN 14 11 83 27. Ringkasan isi jurnal. Dalam upaya konservasi, identifikasi spesies monyet hantu atau Tarsius berdasar pada karakter morfologi dan molekuler sangatlah diperlukan. Sampai saat ini, identifikasi terhadap satwa tersebut hanya berdasarkan morfologi dan vokalisasi, yang sulit dipakai untuk mengidentifikasi masing-masing spesies Tarsius. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keragaman genetik spesifik Tarsius sp berdasarkan sekuen penyusun gen ATP sintase FO subunit 6 atau ATP6. Sequencing DNA menggunakan primer ATP6 per watt dan ATP6 reverse menghasilkan sekuen 681 NT. Hasil sekuen fragmen ATP6 dilakukan penjajaran berganda dengan primata lain yang diambil dari GenBank menggunakan perangkat lunak ClustalW, dan selanjutnya dianalisis menggunakan Mega versi 4.0. 4 situs nukleotida beragam atau single nukleotida
polimorfism SNP didapatkan pada penelitian ini, yaitu pada nukleotida nomor 288, 321, 367, dan 663. Jarak genetika berdasarkan sekuen nukleotida gen ATP6 menggunakan metode Kimura 2 parameter menghasilkan jarak genetik terkecil 0%, paling tinggi 0,8%, dan rata 0,2%. Konstruksi pohon filogenetik menggunakan metode neck-bore joining tidak dapat membedakan antara T. diane atau asal Sulawesi Tengah, T. spectrum asal Sulawesi Utara, T. bancanus atau asal Lampung, Sumatera Selatan, dan T. bacanus asal Kalimantan Barat. Critical Journal Review 4, judul jurnal aktivitas fotosintesis pada area budidaya rumput laut dan perairan pantai Lakba atau Kota Bau-Bau. Penulis Ikhwan Guntur, Ma'ruf Qasim, Hasnia Arami. Volume 2 nomor 1 tahun 2017. Ringkasan isi jurnal. Rumput laut merupakan salah satu tumbuhan laut yang memiliki potensi sangat besar dalam menyediakan sumber bahan organik serta sumber oksigen yang digunakan oleh semua organisme dalam ekosistem perairan melalui proses fotosintesis. Permasalahan yang ditemukan yaitu, apakah luas lahan budidaya rumput laut dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi keberlangsungan atau keseimbangan ekosistem perairan di sekitarnya melalui proses fotosintesis? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil aktivitas fotosintesis, khususnya kandungan O2 terlarut dalam CO2 terlarut pada area budidaya rumput laut dan area non-budidaya rumput laut di perairan Lakba, Kota Bau-Bau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai parameter tertinggi untuk DO pada area budidaya mencapai 8,2 mg per liter, sedangkan pada area non-budidaya 5,1 mg per liter. Selanjutnya untuk parameter CO2 pada area budidaya mencapai 6 mg per liter dan pada area non-budidaya mencapai 3 mg per liter. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan. Masing-masing jurnal memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan dan latar belakang permasalahan. Kekurangan. Tidak mendeskripsikan menggunakan gambar. Desainnya kurang teratur. Baiklah, Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.